Baik, saya mulai ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada semua yang telah menghadiri kegiatan pramuka melalui Google Meet ini. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya kita dapat menghadiri kegiatan pramuka ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk membuka kegiatan pramuka ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kepada Nasya, dipersilakan untuk membuka kegiatan ini dengan doa. Sebelum memulai kegiatan pramuka melalui Google Meet ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Nasya yang telah membuka kegiatan ini dengan doa. Karena kegiatan sudah dibuka, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Kepada Naya dipersilakan untuk memimpin nyanyian Indonesia Raya. Kita nyanyi bareng-bareng ya, dibuka mikrofonnya. Dimulai ke hitungan keempat. 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku, tanahku di sana aku berdiri jadi pandu ibu. Indonesia hiduplah tanahku. untuk Indonesia Raya Tanahku yang yang ku cinta, Indonesia Raya merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, tanahku, negeriku yang Indonesia merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Ambalan laki-lakinya mana suaranya? Saya Bu, ada Bu. Ambalan laki-laki, ayo suaranya. Kameranya. Ya, silakan dilanjut, ya. Baik, terima kasih Naya karena telah memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, Kak Ahmad Saiful akan membacakan Pancasila, akan diikuti oleh semua Dewan Ambalan. Kepada Kak Ahmad Saiful dipersilahkan. Baik, supaya tidak trouble, ya, dimatiin aja kameranya. Saya aja ini ikutin kelihatan dari mulutnya aja lah, sama-sama ya. Karena tadi kalau seperti itu ada yang duluan masuk, ada yang ini, jadi trouble. Kak Pratela ya, boleh Pak Kak Pratela seperti itu? Ya, oke. Mari. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2.
kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Saiful dan Ambalan yang telah membacakan Pancasila serta mengikutinya. Sekarang kita akan mendengarkan Dasar Dharma Pramuka yang akan dibacakan oleh Joelva. Kepada Joelva dipersilahkan. Oke. Dasar Dharma Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Terima kasih Joelva yang telah membacakan Dasar Dharma Pramuka dengan baik. Selanjutnya dipersilakan kembali kepada Kak Ahmad Saiful yang mewakili Mama Bigus, Bapak Leonardi Maisa untuk memberikan amanat dan membuka kegiatan Pramuka tahun 2021-2022. Mohon izin Kak Eko, Kak Sri, dengan Kak Pratela untuk memberikan sedikit arahan dan juga sambutan sebagai perwakilan dari sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi Sroli Sodri, wa Yasiri Amri, wahlul urdata min lisani yafqahu qawli. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam hal ini mewakili pihak sekolah untuk dapat membuka acara pramuka, kegiatan pramuka di tahun ajaran baru ini. Terus terang, yang namanya pramuka adalah kegiatan-kegiatan yang sangat menarik. Karena saya dulu juga masih anggota pramuka aktif. Ya, masih anggota. Karena di dalam pramuka itu banyak hal-hal yang dapat kalian pelajari. Kalau kalian amalkan yang namanya dasar Dharma Pramuka, itu kalian akan menjadi orang yang hebat, orang yang pintar, orang yang tahu segalanya. Ya, mempunyai banyak keterampilan. Kalau kalian amalkan itu yang namanya dasar Dharma Pramuka. Karena kalau saya ngambil yang dua saja, bertanggung jawab terhadap segala perbuatan kita dan suci dalam pikiran. Karena banyak saat ini orang yang pinter tapi hanya meminteri saja, ya. Gajinya sudah besar, masih aja korupsi dan tidak suci dalam pikiran, ya. Masih aja kurang. Ingat, nah, kalau kalian menjadi anggota pramuka, maka kalian harus, ya, paling tidak dasar Dharma Pramuka itu tertanam dalam diri kalian, ya, sifat bergotong royong, kemudian ya tadi bertanggung jawab, suci dalam pikiran, ya, rela berkorban. Wah, saat sekarang kalau yang namanya rela berkorban itu udah banyak orang yang salah kaprah, ya, nggak berani dia berkorban untuk kebaikan, ya, apalagi kalau beraninya cuma berkorban untuk kelompoknya saja. Saya dulu jadi pramuka itu ingat sekali, pernah ditugaskan di kegiatan menolong orang banjir, gitu. Nah, yang Bapak inginkan, yang Kakak inginkan, ya, kalian sebagai anggota pramuka itu aktif dalam segala kegiatan kemasyarakatan. Ya, contohnya nih, sekarang nih lagi PPKM, ya, kamu bisa ikut bergabung atau Aiko mencarikan solusi bergabung di perbatasan-perbatasan penyekatan, ya, bantu polisian, abrinya, pakai pakaian pramuka. Bahkan saya dulu pernah memanfaatkan anak pramuka untuk kegiatan lari 10 kilo, di mana setiap kilometer itu dijaga oleh anak pramuka. Ya, pramuka itu banyak fungsinya, bisa mengatur lalu lintas juga, karena kan banyak saka-saka di sini. Bahkan yang paling menantang nih, Kak Eko, saya pernah ikut kegiatan latihan saka dirgantara di Halim, ya. Nah, Boyao gitu, anak-anak 50 sekali-kali buka link gitu ke sana, diterima kok, ya, supaya anak-anak mengetahui bagaimana caranya, ya, terjun payung, ya, kemudian dilatih di sana. Nah, jadi saka-saka ini harus berdiri sesuai dengan keinginan dan bakat dan minatnya mereka, sehingga
kegiatan pramuka bukan cuma nyanyi-nyanyi saja atau cuma secara teori saja, tapi secara prakteknya pun harus tetap kita bergairah gitu. Kita memiliki kemampuan itu, ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pramukanya SMA 50 punya daya pembeda dengan sekolah pramukanya di sekolah lain. Apa daya pembedanya? Kalian yang harus berpikir, ya, kakak-kakak semua, baik siswanya, pembinanya, maupun saya sebagai yang ditugaskan sekolah juga berpikir gimana sih supaya pramuka itu menjadi bagian hidup dari setiap orang. Terus terang aja, tidak ada matinya. Pramuka sampai kapanpun tidak ada matinya. Ingat itu, ya. Walaupun ada yang berkata, wah, pramuka saat ini kembang kempis. Jangan salah, di dunia itu pramuka itu sangat-sangat digemari. Bahkan ada kan jambore internasional. Nah, karena kalau ada jambore internasional kalian bisa berpartisipasi, waduh, udah hebat banget deh, ya. Karena adik bapak pernah ikut jambore internasional, ya. Oleh karena itu sekali lagi, mudah-mudahan kegiatan-kegiatan pramuka yang ada di sekolah kita bisa lebih menarik dan kegiatannya lebih bervariasi serta menjadi bagian hidup dari kalian. Ya, amalkan dasar dharma pramuka tersebut. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Kak Saiful barangkali untuk sekaligus membuka kegiatan. Terima kasih. Ya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, hari ini kegiatan pramuka di SMA 50 resmi dibuka. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih para pembina kita atas amanat dan pembukaan kegiatan ini. Selanjutnya untuk inti dari kegiatan, kita akan menyimak penjelasan materi yang akan dibawakan oleh Kak Sri selaku pelatih pramuka. Kepada Kak Sri dipersilahkan. Baik, terima kasih adikku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin kepada Pak Partela, kepada Pak Saiful, kepada Bu Ratna untuk menyampaikan materi. Saya akan langsung saja karena waktunya terbatas agar semua tersampaikan dan nanti rinci yang bisa diterima oleh adik-adik semua. Baik, yang pertama barangkali mengulas kembali tentang SKU Bantara. Apa itu SKU? Sudah pernah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, yang terdahulu pada tahun 2020-2021. Baik, SKU adalah rapotnya bagi peserta didik pramuka. SKU kepanjangan dari Kak Sri. Ya, silakan Pak. Mau di share screen atau saya bantu share screen dari sini yang materinya? Belum Pak, nanti Pak, saya untuk menjelaskan ulasan yang ini dulu, nanti boleh dibantu screen-nya, tapi sementara nanti dulu ya Pak ya. Kak Sri, Kak Eko, Kak Pratela, sama Kak Ratna, saya mohon izin ya, lagi ada kerjaan lagi. Bapak keluar ya anak-anak ya, selamat berpramuka, selamat jadi manusia-manusia yang Pancasilais. Terima kasih. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Saiful. Ya, baik, terima kasih Pak. Baik Pak Pratela, saya lanjutkan ya Pak. Baik. Ya, monggo. Perlu diketahui adik-adik barangkali yang masih
masih bingung dengan SKU atau masih awam dengan SKU. SKU adalah syarat-syarat kecakapan umum, itu rapotnya bagi peserta didik. Nah, peserta didik penegak, ini SKU-nya adalah SKU penegak, yaitu ada 2 tingkatan, Bantara dan Laksana. Nah, di Bantara ini ada 23 poin yang harus diselesaikan. Nah, yang sudah adik-adik jalani tanpa adik-adik serasa diuji SKU-nya adalah ada 7 poin. Ada 7 poin, yaitu poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 7, 8, dan poin 14. Untuk poin 6 ini tidak perlu diselesaikan karena ada di sini tidak boleh dilaksanakan menurut aturan pemerintah. Nah, karena semuanya sudah ditunjang, walaupun sebetulnya pramuka mempunyai undang-undang tersendiri dan ini harus dilakukan. Tapi okelah, kita akan fleksibel saja. Baik, poin kedua itu adik-adik adalah menyampaikan kritik. Nah, otomatis dengan kegiatan seperti ini dan adik-adik bertanya, adik-adik menjawab pertanyaan atau menyampaikan usulan-usulan, ini adalah salah satu dalam penyampaian kritik, ini sudah masuk. Yang poin ketiga, mengikuti jalannya diskusi. Saat seperti ini masuk ke dalam diskusi juga. Seperti kemarin kan kegiatan Rabu lalu ini persiapan untuk kegiatan pramuka itu masuk ke dalam diskusi. Baik, yang poin keempat yaitu saling menghormati dan toleransi antar umat beragama. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari sudah otomatis. Contohnya pada saat ini kita umat muslim melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Bagi yang non muslim pasti sangat menghormati dan memberi kesempatan kepada yang muslim. Ini adalah salah satu poin yang sudah dilaksanakan. Baik, itu poin 4. Poin 5-nya itu mengikuti pertemuan ambalan sekurang-kurangnya 2 kali. Kita sudah melaksanakan lebih dari 8 kali bahkan 9 kali, kalau nggak salah 11 kali ini. Baik, yang dapat berbahasa Indonesia dengan baik. Sudah tentunya adik-adik sudah bisa berbahasa Indonesia dengan sangat baik. Itu sudah otomatis sudah bisa ditandai SKU-nya. Menguji SKU bukan harus dites melalui formal. Kita melalui kegiatan-kegiatan sudah otomatis bisa ditandatangani. Itu hebatnya SKU, ya. Baik, nomor 8 telah membantu mengelola kegiatan di ambalan. Nah, adik-adik dengan menjadi anggota ambalan dan mengikuti dan melaksanakan kegiatan-kegiatan ambalan seperti ini, berarti adik-adik sudah bisa mengelola ambalannya. Baik, yang nomor 14 poin yang sudah bisa ditandatangani adalah dapat menjelaskan bentuk pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kok ini sudah masuk bisa ditandatangani? Kenapa? Karena di Pancasila termasuknya salah satunya adalah menjalankan sholat 5 waktu, taat kepada agama sesuai agamanya masing-masing. Itu masuk ke dalam pengamalan Pancasila. Bermusyawarah itu masuk ke pengamalan Pancasila sila keempat. Dan orang lain masuk ke pengamalan Pancasila kedua sebenarnya. Nah, itu sudah ditandatangani. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan bahas tentang materi poin pertama. Poin pertama ini tentang keagamaan, tentang kecerdasan spiritual. Nah, berarti belum ditandatangani itu adalah 14 poin termasuk ke poin pertamanya. Nah, nanti setelah poin pertama disampaikan, saya yang kedepannya bisa tanda tangani karena adik-adik sudah tahu apa yang harus dilakukan dengan poin pertama ini. Karena di dalam poin pertama saya akan menyampaikan di poin spiritual ini yang agama Islam. Agama lain nanti akan belajar dulu spiritualnya diri sendiri. Nah, agama Muslim nanti mengikuti pada hari ini dan bisa melanjutkan melaksanakan apa yang diinginkan. Mohon maaf Kak Sri. Baik, Pak.
Anu suaranya patah-patah. Suaranya Iya, terputus-putus, masih. Kak Sri. Apakah sinyal Iya. ya? Masih. Ya kayaknya sinyal. Mungkin bisa bergeser sedikit misalnya. Iya, saya dari tadi jalan-jalan, Pak. Cuman nggak kelihatan Ah saja. ini, Nih, ini. Sekarang udah bagus nih, lancar. Silakan lanjut Kak Sri. baik, Terima dilanjut kasih. ya. Baik, tadi poin yang belum bisa dilaksanakan adalah 14 poin termasuk poin pertama. Nah, poin yang pertama sekarang akan disampaikan. Nah, semalam materinya saya sudah sampaikan ke Pak Partela dan sudah di-share juga di Google Classroom. Nah, adik-adik nanti bisa pelajari lagi, tapi akan lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh Kak Eko. Nah, Kak Eko dipersilakan untuk menjelaskan poin pertama karena poin pertama ada 6 kriteria yang harus diselesaikan oleh adik-adik dalam menyelesaikan SKU poin pertama. Baik, dipersilakan Kak Eko, minta tolong dibantu. Ya, terima kasih adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan oleh Kak Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Santi, salam kebajikan. Salam Pramuka. Suara saya terdengar? Salam. Terima kasih. Kalau kita membahas yang diberikan oleh Kasih, nanti kita akan bahas, tetapi sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang sama-sama kita hormati, di sini ada Pak Pratela, ada Ibu Ratna, dan ada di semua yang saya banggakan. Pertama, kita menjadikan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat dan ridho-Nya, sehingga kita semuanya bisa melaksanakan kegiatan kepramukaan walaupun dengan jarak jauh PJJ, tetapi tidak mengurangi daripada semangat kita untuk mengetahui tentang karakter, mengetahui tentang nilai-nilai kebangsaan, tentang nasionalisme. Karena harus kita pahami betul muara daripada kegiatan kepramukaan adalah yang pertama adalah pembentukan watak dan karakter atau akhlak, yang kedua adalah keterampilan atau skill, dan yang ketiga adalah nasionalisme kebangsaan atau cinta tanah air. Ini muara dari bertiga itu harus kita pahami betul. Semua kegiatan-kegiatan seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Sri betul tentang SKU. Kita semua sudah paham tentang SKU itu isinya hanya terbagi menjadi 5. Intinya daripada SKU itu hanya terbagi 5. Yang pertama sudah sering Kasih sampaikan, saya sering dengar, ada spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Ini inti daripada SKU yang ada tadi dibuka itu, dari buku SKU. Intinya 5 itu. Nah, ini Kak Sri akan memberikan kepada saya untuk memberikan materi tentang spiritual. Tapi di sini spiritual adalah tentang agama Islam. Sedangkan saya yakin di hadapan saya adik-adikku semua dari jumlah 60 sekian siswa, dari semua 60 sekian siswa pasti ada yang beragama selain Islam. Mungkin ada yang Kristen, Buddha, Hindu, ataupun lainnya, Konghucu mungkin ya. Jadi ini sudah ada tayangannya, sudah ada materinya. Kalian bukan anak SD yang mesti saya tuntun, jadi kalian bisa nanti membaca, memahami. Kalau ada kendala nggak ngerti, nanya sama kakak, itu bisa. Atau yang penting adalah beberapa hal yang kita kupas dulu selain itu.
Kecuali kalau kalian semuanya bisa ketemu kakak, kita akan ajarkan bagaimana cara merawat jenazah, bagaimana cara mengkafani jenazah, bagaimana cara menyolati jenazah. Itu kita bisa praktek, dan itu sangat penting buat kalian. Dan itu untuk tanda tangan SKU, ya. Jadi karena kita nggak bisa ketemu, ya kita nanti pakai teori pun nggak masalah. Sebelum masuk ke sana, saya ingin mengevaluasi dari awal sedikit, walaupun ini sebetulnya dibahasnya nanti pada waktu evaluasi kegiatan, tapi tidak salahnya, mumpung saya masih ingat, saya tertarik dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Saiful, ya, Pak Saiful, kalau nggak salah namanya ya, betul ya. Pak Saiful tadi menyampaikan tentang pengucapan Pancasila untuk dimatikan dulu suaranya. Ini saya setuju sekali, bukan hanya pengucapan Pancasila, tetapi pada waktu menyanyikan lagu Indonesia Raya pun demikian, akan lebih hikmat, lebih bisa dihayati, bisa lebih meresap ke hati kita, untuk nantinya bisa tertanam rasa nasionalisme. Jadi nanti kalau memang disetujui oleh Bapak Pembina kita, Pak Ibu Ratna dengan Pak Pratela, kalau beliau Pembina kita putra putri menyetujui, nanti bisa direvisi lagi bagaimana kalau setuju. Kalau saya, menurut saya setuju itu Kak. Terima kasih. Supaya lebih hikmat. Syukur-syukur kalau boleh petugasnya mulai besok Rabu depan kita tidak perlu menyanyikan, tapi mendengar saja. Jadi salah satu petugas mengumandangkan Indonesia Raya. Itu Kak Eko, silahkan monggo dilanjut. Terima kasih Pak. Itu yang pertama untuk mengevaluasi, mumpung saya masih ingat. Yang kedua tadi saya tertarik juga dengan Bapak Saiful selaku Mabigus yang telah membuka. Terima kasih kepada Pak Saiful, walaupun sekarang sudah tidak ada di ruang kita, di ruang maya kita, tetapi jiwa beliau ada di sini, semangat beliau ada di sini, dan beliau telah mengobarkan itu semua untuk kalian, untuk saya juga. Dan tadi banyak cambuk yang beliau sentil ke saya untuk bisa membimbing kalian. Tapi kalau kalian diajak untuk ikut kegiatan Bayangkara, istilahnya ngepam keamanan, itu saya yakin orang tua nggak mengizinkan, karena kalian keluar rumah pun kita khawatir dengan keadaan situasi dan begini. Apalagi kalau seandainya kalian ikut kegiatan di luar, tiba-tiba kalian batuk pilek, terus dokter menyatakan positif, wah sekolahan akan kena masalah gara-gara. Nah begitu nanti judulnya, gara-gara kegiatan pramuka nih. Nah itu kita nggak mau disalahkan, nggak mau dikambing hitamkan. Padahal kami memang memerlukan itu di Bayangkara, seperti penyangkatan yang ada di terowongan Gembrong segala macam, itu banyak sekali tempat-tempat. Kemarin pada waktu malam Idul Adha itu juga banyak sekali yang diperlukan. Kita bisa dekat dengan Polsek Jatinegara, kalian bisa koordinasi dengan Pak Agus, bisa dengan Kapolseknya. Saya pun siap mengantar kalian ke sana, ataupun dibalik dari Polsek kita bisa bawa ke sekolahan, maksudnya ke sekolahan di sini, masuk ke ruang Zoom seperti ini. Saya bisa hubungin dengan cepat sama Pak Agus masuk, atau siapa yang mewakili dari Polsek untuk bisa bergabung, beliau dengan sukarela, dengan senang hati. Itu sering kami lakukan di kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi dalam rangka perekrutan anggota Saka Bayangkara. Jadi Pak Saiful kalau memang itu berkenan untuk bergabung, mudah-mudahan nanti setelah tidak pandemik lagi atau tidak situasinya sudah normal lagi, semangat kalian makin membara untuk bisa masuk dalam kegiatan Saka, ataupun masuk ke dalam kegiatan Pramuka Peduli yang tadi diceritakan, ikut membantu korban banjir. Nah, itu memang diperlukan sekali. Nanti kalian teman-teman, adik-adik Ambalan bisa bergabung di Pramuka Peduli, dan kebetulan saya juga bergabung di sana, jadi kita bisa mengajak teman-teman ke sana. Berikutnya tadi juga menceritakan tentang Saka Dirgantara. Saka Dirgantara itu tempat saya main. Dulu pimpinan daripada Halim itu Saka Dirgantara adalah Kak Didi Junaidi, sampai sekarang teman akrab saya. Saya sering masuk ke ruang Saka. Saya udah pernah ikut yang namanya SAR Dirgantara, dan saya orang satu-satunya yang pernah mendapatkan dalam kegiatan itu, SAR angkatan saya
yang mendapatkan acungan jempol karena kegiatan evakuasi korban dari helikopter. Itu nanti bisa diceritakan, tapi waktunya cukup panjang ceritanya, karena ceritanya kegiatan itu jalan kaki 2 hari jalan kaki. Ya, jalan kaki nanti kita bisa ceritakan, dan itu termasuk makan ular, termasuk kita nyebrang Sekoci, nyebrang dari pinggir danau ke Sekoci, banyak panjang, nanti kita akan bisa ceritakan kalau sudah memang memungkinkan waktunya panjang, karena waktunya ini cuma sedikit jadi kita nggak mungkin ke sana. Teman-teman, saya akan menyinggung wah teman-teman, ini saya udah dapat bisikan waktu cuma sampai jam 3 katanya tuh, jadi kita nggak boleh ngelantur. Oke, karena memang fokusnya harus membicarakan tentang masalah spiritual, walaupun saya katakan tadi harusnya ini untuk spiritual yang mendengarkan atau yang membahas, bukan ya sebetulnya nggak apa sih yang beragama lain mendengarkan, bagus-bagus juga untuk pengetahuan, tapi takutnya kesannya pemaksaan, karena kalau keluar Zoom nggak enak sama Pak Pratela, sama pembinanya, nggak keluar kok kayaknya saya nggak perlu itu kan gitu. Jadi membahas ini kayaknya sangat riskan saya, karena di antara, mohon izin Pak Pratela, apakah teman-teman yang ambalan ataupun teman-teman yang masuk bergabung Zoom ini siswa-siswinya semua beragama Islam? Tidak. Ada yang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha ada. Nah, maka dari itu kayaknya kurang pas kalau saya membahas ini dalam, karena untuk spiritual ini pembahasannya dalam artian contoh. Saya ambil contoh satu saja. Contoh yang pertama membahas tentang makna rukun iman. Makna rukun iman. Nah, ini nggak main-main tentang iman, ya. Ini nggak main-main tentang rukun iman. Jadi kita nggak berani mengutarakan di luar forum selain di forum daripada orang yang meyakininya. Atau kita ngomong rukun Islam, ini juga sama. Bukan hanya mengenal kulitnya Islam, tapi harus betul-betul tahu intisari daripada Islamnya. Bukan hanya tahu kulit arinya Islam, tetapi harus tahu sampai tulang sumsumnya Islam. Jadi kulit ari, kulit jangat, daging, otot, tulang itu harus paham betul tentang Islam. Sampai-sampai bagaimana trik pemurtatan yang akan dilakukan, ini harus kita bahas. Karena kita bicara tentang rukun Islam, rukun iman. Sampai-sampai pendangkalan iman pun harus kita bahas. Karena untuk mempertebal iman. Di sini ada lakum dinukum waliyadin, agamaku, agamamu. Itulah negara Bhinneka Tunggal Ika yang saling harus menghormati. Maka dari itu nanti apabila ada teman-teman, itu PPT-nya tayangannya sudah siap ya, sebetulnya udah PPT nggak dibuat tapi sudah dibuat materinya. Teman-teman bisa mempelajari dengan baik. Nanti kalau ada kendala, ada yang nggak ngerti, bisa tanya kata. Termasuk doa bagaimana usolli sunatan, bagaimana tentang di sini ada merawat jenazah. Merawat jenazah itu kan fardu kifayah. Nah, itu bagaimana fardu kifayah itu seperti apa? Itu panjang. Jadi maka dari itu mohon izin, yang ini Kak Sri dan teman-teman, saya nggak akan bahas panjang lebar, tetapi saya justru tertarik untuk membahas tentang 5 intisari daripada yang ada di dalam SKU, yaitu tentang spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Oke, kita akan ambil satu dulu tentang emosional, karena hal yang penting. Hal yang penting, dan ini baru terjadi yang mengakibatkan pengalaman pribadi yang akan saya sampaikan kepada teman-teman. Ya, ini pengalaman pribadi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi bukan ini tujuan ria, tetapi ini bisa diambil hikmahnya. Kemarin kami di Mushola Asyifa yang di pinggir BKT mengadakan acara potong kambing dalam rangka korban. Ada 7 kambing yang kami potong. Nah, saya terlibat dalam kegiatan itu. Terus ringkas cerita, semua berjalan dengan baik. Pembagian daripada daging korban. Daging korban dibagi dari jam 10 sudah disiapkan semuanya. Jam 11, jam 12 habis sholat lohor dibagikan kepada yang berhak. Ringkas cerita, kupon yang di luar
itu tinggal 7 yang belum diambil. Daging ringkas cerita yang sudah disisihkan, lain daripada yang lain yang sudah disisihkan untuk dibagi itu ada 13. Ada 17, sorry, ada 17. Berarti menurut perhitungan saya masih ada 10 yang kosong. Yang nggak ada yang punya. Nah, ringkas cerita begini yang mau saya sampaikan pada teman-teman. Karena kita sudah kondusif, saya tinggal pergi. Kan kita sudah kondusif, saya tinggal pergi. Karena apa kondusif? Kupon tinggal 7 yang belum masuk kembali ke panitia, daging masih ada 17, jadi masih ada pre 10. Nah, saya nggak sebutin siapa-siapa yang bertugas, tapi intinya pada waktu saya sudah ratus sudah bersih, ringkas ceritanya, sudah bersih, sudah kurang lebih pukul 5 sore jam 4, padahal waktu pukul 2 itu udah diumumin, waktu pengambilan kurang 20 menit lagi, waktu pengambilan kurang 5 menit lagi, itu udah diumumin, saya dengar juga. Nah, ringkas cerita jam 5, saya lagi nyiram-nyiram membersihkan tanaman di depan musola. Ada yang datang sampai 6 orang bawa kupon. Nah, saya kabarkan dong, dalam artian daging semua nggak ada. Tetapi karena panitia, saya selaku ya yang dituakan nggak bisa langsung mengatakan oh itu urusan panitia, ataupun saya mengatakan tuh salah kamu kenapa nggak diambil dari tadi. Enggak juga, kalau kita ngambil begitu kita juga nggak salah. Nah, ini kecerdasan emosional dan kecerdasan sosialnya harus kita kendalikan. Apa yang Bapak lakukan, yang Kakak lakukan, Kakak langsung terima. Oh, terima kasih udah datang, udah mau mengambil, terima kasih, mohon izin Bapak namanya siapa, Ibu namanya siapa, kuponnya mana, saya catatin semuanya. Nah, begini, karena saat ini petugas yang megang daging itu sedang ada urusan, Bapak silakan pulang ke rumah masing-masing, secepatnya akan saya antar ke rumah. Nah, itu yang saya lakukan. Padahal daging sudah nggak ada, udah habis. Nah, setelah mereka pada pulang, Bapak langsung hubungin tetangga kanan kiri panitia. Dagingnya udah dimasak belum? Dagingnya dimasak belum? Dagingnya dimasak belum? Bapak ambilin semua panitia, 6 orang. Termasuk yang punya Bapak ada 3, karena Bapak ada 3 orang yang membantu, ada Kak Eko, Kak Indra, sama Kak Imam. Jadi kami dapat 3 kantong yang kami masukkan kulkas, belum kami sentuh. Kami keluarkan 3, kita panggil dari 3 panitia, kita pinjem. Udah, baru kita antar ke rumah-rumahnya. Selesai, sudah, baru kami hari ini tadi udah bisa kita ganti lagi, dan hari ini juga memotong di tempat lain. Ya di tempat ulum tadi yang dikatakan Kak Eko ngajar di mana, tadi kami memotong, kita ganti, kita beres. Nah, di sini teman-teman yang mau Kakak share berbagi dengan teman-teman, bagaimana kita memanage sesuatu. Ada masalah datang, bagaimana kita menerimanya dan bagaimana kita menanggapinya. Ada masalah datang, bagaimana kita menyelesaikannya dengan baik. Ini sering kita mainkan dengan teknik permainan lempar telur, teman-teman. Ya, di pramuka ini yang sering saya mainkan dengan kegiatan lempar telur. Jadi teman-teman megang telur, terus berpasang-pasangan lempar tuh telur mentah, teman-teman. Risikonya apa? Risikonya kalau sampai pecah, baju kotor. Risikonya kalau pecah, kebuang mubazir. Nah, di sini diperlukan keberanian. Tapi kalau kita belum berani saya mubazir atau pasti pecah, kita telurnya dicuci dulu, dibungkus dengan plastik. Kalau dicuci bersih dari kotoran-kotoran, cangkangnya dibungkus dengan plastik, diikat. Nah, itu yang kita main lempar-lemparan. Maknanya panjang. Nanti suatu saat kita akan mainkan di SMA Negeri 50 kalau itu memang memungkinkan untuk permainan itu. Nah, jadi bagaimana kita memanage emosi? Kita teorinya dulu, teman-teman. Jadi kalau telur itu dilempar, lemparannya itu cantik pelan, yang nerima itu kasar, telur itu pecah. Yang datang baik, Pak, maaf saya mau ngambil daging. Kalau kita nerimanya kasar, lo goblok lo, ini jam piro. Nah, kalau lo ini jam berapa? Dari tadi panggil kok nggak datang. Udah hangus, nah, itu akan menyakiti hati orang, ya, akan menyakiti orang. Tapi kalau dia datangnya sampan, Pak saya mengambil kupon, mengambil daging ini kuponnya, terus kita bilang, oh iya, tunggu sebentar ya. Padahal kita juga panik, dagingnya mana udah nggak ada. Nah, ini akan tercipta hal yang kondusif, masalah bisa diselesaikan dengan baik. Nah, ini yang perlu adik-adik ketahui. Bangsa kita saat ini sedang punya masalah besar, yaitu sama-sama menghadapi pandemik. Bagaimana kita menyingkapinya? Ya, pertama
teman-teman harus ikuti apa yang bisa diinstruksikan, diperintahkan ataupun dihimbau oleh pemerintah. Contoh apa yang dia pakai masker, sebetulnya kakak nggak perlu pakai, bukan nggak masalah ya, tetapi bapak cuma menunjukkan bahwa bapak habis keluar, habis banyak bertemu dengan orang, bapak jaga, jangan sampai kalau bapak sakit kena kasih, kena anak, kakak jaga ya. Tapi kalau sekarang di ruangan ini kosong, nggak ada siapa-siapa ya, pakai masker. Ini dibiasakan, taat dengan aturan pemerintah. Nah, pakai masker ini kalau di ajaran Islam itu punya makna yang dalam, bukan hanya nutup mulut, bukan, tapi jaga mulut kita ini dari memasukkan barang yang halal dan haram, dan juga keluar mulut kita dengan kata-kata yang tidak menyakiti hati orang lain. Jangan biarkan mulut ini terbuka, terucap, menyinggung perasaan teman kita, menyinggung apalagi orang tua kita, apalagi guru kita. Ini jangan. Apalagi pemerintah kita yang sudah memperhatikan kita, jangan sampai. Kalian generasi muda, adik-adikku semua, harapan bangsa, kalian harus cinta pada tanah air. Salah satu cinta kepada tanah air, harus cinta pada negara. Salah satu wujud cinta kepada negara, aplikasinya ataupun implementasinya, kalian harus taat, patuh kepada pemerintah yang sedang berkuasa. Kalau memang pemerintah yang berkuasa itu melakukan suatu kesalahan yang kalian anggap salah, ya kalian anggap salah, sampaikan dengan santun. Sampaikan dengan santun mulai jalur yang ada. Ya, mulai jalur yang ada. Ini yang mesti kalian pahami. Jaga mulut. Bukan berarti di plaster begini, cuman mulutnya aja, tapi jari kalian ngatak-ngatik pemerintah bangsat, utang mulu, wah jelek-jelekin Jokowi, perempuan banyakkan utang, wah itu tangan ini udah tangan nggak bener nih, nggak boleh nih. Kita mau diwarisin utang apa nih? Indonesia mau dijual sama Cina apa nih? Tangan kita ini udah nggak boleh. Mulut ditutup nggak ngomong, tetapi tangannya udah mewakili daripada mulut, nggak boleh. Ini yang harus betul-betul diwaspadai teman-teman. Hormati pemerintah sedang berkuasa. Lihat kebijakannya. Kalau ada kesalahan pemerintah, ambil. Oh yang ini nggak bagus. Nanti kalau saya berkuasa, saya memimpin negeri ini, saya nggak akan melakukan seperti itu. Oh ini bohong dari janji-janjinya waktu kampanye. Nanti kalau saya kampanye, saya terpilih menjadi dewan mewakili rakyat, saya akan kerjakan sesuai dengan janji saya. Nah itu menjadi komat di hati. Ini yang mesti ada di dalam hati teman-teman semuanya. Bagaimana cara memanage tentang emosional, bagaimana tentang sosial. Kelihatannya sepele, tapi di pramuka inilah watak karakter harus terbentuk. Tadi Pak Saiful mengatakan saya ingin ada perubahan yang beda daripada pramuka. Wah, yang harus memang seperti itu. Kenapa? Di SMA 50 ini kalau boleh sombong, pembinanya bukan pembina ecek-ecek. Harusnya menjadi bagus, apalagi pelatihnya. Ya, pembina kalian Pak Pratela guru bahasa Inggris. Komunikasi luar biasa, ilmunya nggak usah diragukan, Bapak aja banyak bertanya sama beliau. Ya, kenapa Pak Pratela bisa jago pramuka? Karena ilmu pramuka dari Inggris sana beliau langsung translate, langsung ngerti. Kalau Bapak nggak ngerti, kakak kok nggak ngerti. Jadi pembina kalian hebat. Buratkan demikian juga. Pelatih kalian juga nggak kalah hebat juga. Kami disiplin kepramukaan nggak tanggung-tanggung. Kami belajar kepramukaan sampai selesai. Walaupun nggak ada kata selesai dalam belajar, tapi secara formal kami sudah ikut KPL dan Narakarya 2. Jenjang orang dewasa itu mulai dari orientasi, KMD, Narakarya 1, KML, Narakarya 2, KPD, Naratama 1, KPL, Narakarya 2. Kami sudah selesai. Kami sudah punya ijazah. Ijazah yang mengatakan kami adalah selesai KPL dan selesai Narakarya, Naratama. Jadi secara teori, kalau kalian hebat, kalian bagus, orang akan mengatakan wajar pembinanya bagus, wajar pelatihnya bagus. Tapi kalau kalian jelek, nggak ada kualitas, moral kalian bobrok, akhlak kalian bobrok, keterampilan kalian nggak punya, kebangsaan atau nasionalisme kalian itu jelek, suka maki-maki pemerintah, suka jelekin pemerintah, memalukan kami sebetulnya. Tapi bukan hanya memalukan kami, sekolah yang udah pasti jelek. Orang tua apalagi. Maka dari itu, pesan kakak dalam waktu yang sangat singkat ini, jaga mulut kalian. Bukan hanya dipakai
masker, tapi betul-betul jaga ucapan kalian. Terutama kalian bicara dengan orang tua kalian, bicara kalian dengan guru kalian, berbicara dengan adik kalian. Apakah adik itu penting? Karena kalian adalah ingarso sung tulodo. Di depan kalian memberikan contoh untuk adik-adik kalian. Adik itu bukan hanya adik kandung yang di rumah. Kalau kalian kelas 11, kalian punya adik di kelas 10. Itu adik kalian. Kalian harus memberikan contoh, memberikan semangat belajar. Apalagi kalau kalian nanti sudah SMA-nya kelas 12, kalian nggak bisa memberikan contoh, bisa diterima di perguruan tinggi yang bagus, kalian nggak bisa memberikan nilai yang bagus, kalian memberikan contoh yang jelek kepada adik-adiknya. Ini yang tidak boleh. Pramuka tidak mengajarkan seperti itu. Ya, jaga mulut kalian di depan adik-adik kalian. Jaga semangat belajar untuk menjadi contoh ingat sosing klodo. Tadi pramuka itu pemimpin nggak mesti di depan. Pemimpin itu beda dengan ketua. Ya, pemimpin itu beda dengan ketua. Semua orang bisa jadi pemimpin. Kalau ketua itu adalah anugerah. Tetapi sebaiknya setiap ketua mempunyai jiwa pemimpin. Sekali lagi saya ulang, setiap ketua sebaiknya mempunyai jiwa pemimpin. Tetapi tidak semua ketua, tidak semua kepala sekolah, kepala menjadi atau memiliki ilmu pemimpin. Contoh sederhana, Pak Satpam bisa menjadi pemimpin yang baik untuk semua guru dan kepala sekolah dan siswa. Contoh sederhana seperti itu, apa? Dia akan pagi-pagi dengan sudah pakaian rapi, sudah mandi, dia buka pintu gerbang, dia berdiri di pintu gerbang, dia bukain, nutupin, bukain, memberikan hormat kepada yang masuk, negor, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, selamat pagi anak-anak. Nah ini udah menjadi pemimpin, menjadi contoh dari jam 5:30 sampai tugas sore, itu memberikan contoh. Datang sebelum yang lain datang, pulang setelah orang lain pulang, dan menyelesaikan semua pekerjaan. Ini pemimpin, memberikan contoh. Apalagi kalau ini dilakukan oleh kepala sekolah, sangat amat bagus. Karena dia punya power, punya kekuasaan yang bisa merubah orang lain. Kalau kepala sekolahnya sudah hebat, seperti tadi Pak Saiful sebagai wakil tentang ya itu sangat berperan lagi, wakil admin lah kasarannya, gampangannya ngomong. Dia punya peran banget atau peran yang sangat penting untuk merubah banyak hal. Beliau dengan semangat yang tinggi dari hari Senin sampai hari Sabtu mungkin atau hari Jumat, standby di depan pintu, nyambut adik-adik, nyambut anak-anak semuanya dengan baik. Atau mungkin beliau yang ngatur, dibikin jadwal hari Senin guru-guru ini didampingi oleh OSIS ini Selasa dan seterusnya. Nah ini akan menjadi pemimpin atau ketua yang mempunyai jiwa pemimpin. Sekali lagi, pemimpin nggak mesti di depan, di tengah bisa memberikan semangat, di belakang pun bisa menjadi pemimpin. Nah ini yang harus dipahami betul. Ini ajaran di Taman Kesiswaan. Yang ketiga itu kan yang dikatakan, kalau Taman Kesiswaan mengatakan Tutwuri Handayani. Jadi di dinas pendidikan kita kan cuma mengambil Tutwuri Handayaninya aja. Ingat Sosung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso nggak pernah disebut. Langsung Tutwuri Handayani aja, Tutwuri Handayani aja yang sering-sering, ataupun itu ada di logo dinas pendidikan kita. Padahal nggak boleh cuma diambil satu. Kalau contoh anggota dewan itu adalah sudah ada di atas, mau nggak mau beliau adalah pemimpin yang harus memberikan teladan. Ingat Sosing Tulodo, di depan memberikan contoh kebaikan buat kita semuanya. Kalau nggak memberikan contoh, ya itu namanya tidak amanah, tidak sesuai dengan fungsinya. Rasa itu teman-teman sebagai karakter yang kakak singgung, ya tadi dari 5 ranah kakak baru menyinggung 1, yaitu tentang kecerdasan secara sosial dan emosional. Sudah kakak singgung bagaimana memanage hati kita, memanage emosi kita, bagaimana kita bersikap. Kalau kita bersikap begini, efeknya bagaimana? Kalau saya bersikap begini, kalau sikap ini menimpa saya, itu bagaimana? Itu yang disebut dengan teposliro, atau ada rasa empati. Ini penting sekali. Nah, anak-anak pramuka, Bapak berharap semuanya mempunyai rasa empati yang tinggi. Nah, itu bisa diwujudkan seperti kata Pak Saiful tadi, masuk dalam kata pramuka peduli, ya, pramuka peduli. Itu bisa membentuk. Nah, nanti kalau memang memungkinkan di kakak-kakak Dewan Ambalan pengurusnya
mempunyai suatu program, suatu pertemuan, oh Kak, kita akan perkenalan tentang atau orientasi Saka Bayangkara. Kita akan membahas Saka Bayangkara dari A sampai Z krida-kridanya. Kalau memang perlu kakak yang mengutarakan, kakak juga paham Saka Bayangkara kridanya ada ini, Dirgantara ini. Atau oh, Kak, saya kepengen ada orang Saka langsung Kak yang ngomong. Kami pun bisa hubungin. Ayo datanglah nemenin saya untuk ngomong. Nah, itu juga bisa. Kebetulan Saka Bayangkara itu Kak Ida Manta itu juga orang Jatinegara. Dulu itu teman akrab, jadi masih bisa dikontak dengan baik untuk Saka Dirgantara, untuk Saka Bayangkara. Untuk kalian kepengen Saka apa? Waktu Sada itu puskesmas selalu kontak, selalu manggil kami Kak Sri untuk bicara di forum-forum tingkat kecamatan, itu suka sering banget diajak ya. Jadi kami bisa saling bekerja sama dengan teman-teman yang ada di sana. Itu yang harus kalian pahami betul teman-teman. Jadi mudah-mudahan kedepannya kalian bisa menjadi baik. Tadi saya sempat singgung bahwa kita harus taat dengan pemerintah. Kalau tadi dikatakan pertama yang gampang adalah tutup masker gitu ya. Ada yang kedua, perintah pemerintah mengatakan apa? Jaga jarak. Jaga jarak, kita harus jaga jarak. Itu cocok banget. Cocok banget bagaimana? Pas, memang harus kita jaga jarak. Jaga jarak dengan apa? Jaga jarak dengan kemaksiatan ya. Jaga jarak dengan kemaksiatan. Kita kalau ada perbuatan maksiat jangan kita deketin, jauhin. Ya, perbuatan bermaksiat harus kita jauhin. Jangankan sampai melakukan, mendekat pun tidak boleh, harus menjauh dengan jarak tadi, jaga jarak. Nggak boleh kita mendekat dengan perbuatan maksiat, perbuatan jelek. Ini jelas ada. Berikutnya lagi, pemerintah menganjurkan untuk selalu cuci tangan. Nah, ini penting banget, cuci tangan ya, bukan cuci tangan untuk makan. Tapi dalam rangka cuci tangan ini harus kita jaga, bukan hanya tangan yang dijaga. Nah, kalau kita ngomong bahas agama Islam malah menyatakan harus pegang wudhu. Ya, di mana tempat kamu harus pegang wudhu. Batal wudhu lagi. Ini jaga kesehatan. Ya memang ada aturan yang mengatakan jaga jarak di dalam masjid, sholat mesti ada jarak. Wah, ini udah beda nih. Ini kalau tangan kita dibikin jarak, suruh kejauhan begini, mau ngambil nasi harus pakai jarak begini, ya. Mau nyuap pakai jarak, jadi berjarak mau nyuap. Nah, ini udah menyalahi akidah, nggak akan bisa nyuap, mesti dirapatkan baru bisa masuk nih. Kalau ya begitu juga ajaran Islam, ini nggak boleh diacak-acak sebetulnya. Ini masuk akidah, nggak boleh pakai jaga jarak. Sholat jaga jarak, keluar dari sholat mereka ngopi bareng, ini kan selfie bareng, nempel-nempel juga. Ya ini yang sudah berbahaya, ini sudah merusak. Tapi itu kita juga harus menyampaikannya santun ya. Terus menyinggung tentang korban-korban yang meninggal. Tentang COVID ini makin banyak Kak Eko, makin. Lu justru kalau Islam seneng. Kok seneng Kak Eko? Kalau meninggal karena COVID, meninggal karena wabah, itu mati syahid. Kok mati syahid? Ya ada dalilnya. Siapa yang meninggal karena tenggelam di dalam air, siapa yang meninggal karena tertimpa reruntuhan, siapa yang meninggal karena melahirkan, siapa yang meninggal karena wabah tahun seperti ini, itu matinya mati syahid, mati yang tidak dihisap lagi langsung masuk surga. Justru senang. Ini teorinya begitu, tetapi ini yang belum dikeluarkan atau belum didengungkan oleh MUI. Nah ini jadi ya, ini udah dikasih kode lagi, makasih. Ya sudah, sekarang sebelum kakak bertanya, karena kakak kalau ngomong maunya sih 2-3 jam. Walaupun difokuskan kakak mau, tapi harus jelas fokusnya ya. Tapi kalau ngobrol, kalau kakak dikasih materi, kalau cuma setengah jam kakak kadang-kadang suka ngomong makasih, males cuma sebentar ngapain, takutnya kagak nyambung, ngomongin baru sepotong-sepotong habis. Nah begitu, sekarang saya balik dulu. Teman-teman ada yang mau menyampaikan sesuatu, kakak nggak menyuruh kalian bertanya. Kakak anggap kalian pinter semuanya. Kalau orang pinter itu nggak pernah bertanya, tetapi mengkritisi, komentar, menyampaikan aspirasi, itu yang kakak harapkan. Walaupun yang disampaikan itu berupa pertanyaan nggak masalah, tapi kakak jarang ataupun bisa juga pernah menanyakan siapa yang mau bertanya, enggak. Siapa yang menyampaikan sesuatu, silakan. Jadi saya harapkan kalian harus berani ngomong. Kalau kalian nggak biasa ngomong, mau ngomong aja udah deg-degan, itu seperti itu. Tapi
Tapi kalau kalian sudah biasa ngomong, enjoy aja. Ada orang marah, mendebu-debu, ngomong, kita udah enjoy aja, biasa. Ya, manusia emang suka marah begitu, jadi ngapain kita takut. Ya, jadi begitu teman-teman, kakak kasih kesempatan untuk menyampaikan sesuatu, walaupun yang disampaikan itu berupa pertanyaan. Kakak tunggu dari sekian banyak harus ada. Silakan. Sebelum kakak yang bertanya. Kak, saya izin bertanya, nama David Santoso dari kelas XI IPA 2. Kan tuturi Hindu yang ngerti ya Pak? David, yang, kamera dibuka. Yang Insono Toto Tulodo. Nah itu termasuk juga seharusnya ya Pak? Ya. Ing arso sing tulodo ing madya mangun kaso tuturi handayani. Itu yang dimaksud tadi, itu harus menjadi didengungkan di dunia pendidikan supaya anak kita tahu, tidak sepotong-potong tuturi handayani ngikutin aja dari belakang, tetapi kadang-kadang tuturi amedeni, gitu bahasa Jawanya gitu. Bukan tuturi handayani tapi tuturi amedeni. Pengertiannya mengikut dari belakang dengan memberikan rasa takut kepada siswa. Siswa itu diberikan kebebasan bergerak. Jangan takut, dia akan berkembang sesuai dengan kemampuannya. Jangan latih monyet untuk berenang. Jangan latih ikan untuk memanjat. Jangan latih burung untuk meloncat. Nah, meloncat mungkin masih bisa ya. Kalau burung suruh berlari, kayaknya nggak lucu. Jadi seperti itu pengertian tuturi handayani. Biarkan peserta didik bergerak sesuai dengan talenta yang dimiliki, yang Allah Tuhan kasih kepada itu anak. Masing-masing anak Tuhan telah berikan talenta yang harus bisa dikembangkan, dan itu yang Bhinneka Tunggal Ikanya. Nanti si ini jago ini, si ini jago ini. Nah, yang masing-masing jago akan berkompetisi, ya, akan bagus. Saya rasa itu adikku. Jadi itu harus sendiri ya Pak? Dalam yang kata Insono Toto Tulodo itu artinya ya Pak? Bahasa Jawanya. Harus sendiri bagaimana nanti? Harus mandiri ya Pak? Oh enggak. Ingasusung Tulodo itu bukan mandiri saja. Ingasusung Tulodo itu di depan memberikan contoh, memberikan kebaikan, bukan mandiri, bukan pengertian, bukan mandiri pengertiannya. Tetapi dia harus bisa memberikan contoh lebih daripada mandiri. Kalau bisa memberikan contoh itu udah mandiri juga, betul. Tetapi dia harus lebih daripada itu. Harus bisa menjadi panutan sekitarnya. Nah, ini terima kasih kepada Adinda David Santoso ya. Terima kasih kepada udah bagus berani menanyakan dan juga sudah menyampaikan aspirasi. Jadi kalau Ingasusung Tulodo itu lebih daripada mandiri. Lebih daripada mandiri itu ada unsur tanggung jawab. Nah, ini seperti ini. Adi David tadi sepintas saya lihat rambutnya masih bisa ditata ya, masih bisa lebih rapi lagi. Apalagi kalau pakai baret berarti dimiringin. Ciah. Keren banget tuh, ya. Itu rambutnya dicukur yang rapi. Tadi mana Adinda David keluar lagi gambarnya yang ganteng. Itu, harus jadi contoh. Rawat rambut kalian sampai kuku jempol kaki. Jadi lebih ganteng lagi nanti Kak David. Bukan hanya mandiri, tetapi jauh lebih dari itu, tapi menjadi contoh untuk sekitar dan sekelilingnya. Terima kasih untuk Adinda David. Silakan yang lain sebelum kakak yang memberikan pertanyaan. Yang Putri, apa yang mau disampaikan? Ada kritikan mungkin, Kak Eko ngomongnya kecepatan, Kak Eko ngelantur, boleh, itu masukan, nggak apa-apa. Justru itu yang saya harapkan, supaya saya bisa introspeksi diri, saya harus bisa meningkatkan lebih baik dalam melayani teman-teman semuanya, adik-adikku semuanya. Kalau nggak ada kritikan, saya merasa gede hati, udah bener kali gaya saya begini. Karena gaya di sini saya sampaikan kepada teman-teman adik-adik, mungkin nggak pas, cocoknya di tempat yang ini. Saya sudah biasa dengan gaya ini di tempat ini beda, nggak cocok, itu bisa terjadi. Maka dari itu kami mohon bantuan adik-adik semua yang ada di Ambalan, Gajah Mada dan Citnyadin. Nah ini Adinda memberikan masukan. Ayo, ada yang mau menyampaikan dari Putri? Kalau nggak ada, saya yang bertanya. Jangan sampai waktu kita terbuang. Atau kita mau mengulas. Bu Ratna, bagaimana? Ada anak Putri? Siapa yang, atau saya memberikan pertanyaan kepada mereka? Ambalan Ziva atau Jelita. Kalau ada pertanyaan.
Ziva, mana Ziva? Iya, Bu. Iya, silakan kalau ada mau bertanya. Apalagi kan kalian sudah mau ini di pergantian. Oh, sertijab. Iya. Menurut saya sih sebetulnya sudah cukup jelas, cuman mungkin kesempatannya lebih ke adik kelas aja, Bu. Soalnya materinya kan juga untuk mereka. Enggak, apa yang mau ditanyakan saat sertijab? Apa yang nggak apa-apa, masalah apa gitu. Di luar materi ini juga nggak apa-apa ya, Bu? Boleh, Ya, boleh, nggak boleh. apa-apa. Sangat boleh. Iya, sebetulnya dulu kan Kesannya apa? Kesannya Pramuka selama kamu di situ? jadi selama saya dari SD sampai SMP tuh saya sebetulnya belum pernah punya pramuka di sekolah. Dan saat saya masuk SMA 50 tuh saya benar-benar penasaran dengan apa itu kepramukaan dan kegiatan di pramuka itu apa saja. Makanya pas saya tahu bahwa kegiatan pramuka membuka open recruitment buat anak-anak untuk bisa masuk, saya langsung masuk. Dan di situ saya suka bahwa di pramuka itu anak-anaknya sangat mandiri, terus mereka juga cepat bekerja, dan kakak kelasnya juga cepat membantu kita gitu. Jadi banyak pengalaman baru buat saya, apalagi tentang hal berorganisasi itu juga sangat bagus juga. Bu. Terima kasih. Hal baru yang saya pelajari di pramuka. Iya. Saya tanggapin, mohon izin Ibu Ratna. Iya. Terima kasih ya Adinda Ziva. Kalau tadi seandainya Ziva bilang selamat siang, nama saya Ziva, saya adalah ketua bla itu akan lebih cantik. Ziva, perhatikan pramuka yang tadi Ziva katakan memang harusnya akan lebih menantang kalau Adinda Ziva itu bukan hanya melihat dari luarnya saja, masuk ke dalamnya itu betul-betul paham ngerti. Karena dalam pramuka itu ada sistem anmong, ada kode kehormatan, ada yang disebut prinsip dasar. Jadi prinsip dasar itu kalau kita kupas, kita ulas sangat bagus sekali teman-teman. Nah, ini ada tayangan di sini ing ngarsosun tulodo ing Matthew Maunteso Tuturi Handayani yang disampaikan mungkin oleh Pak Pratela, biasanya sangat kreatif. Ini nggak tahu siapa yang menyampaikan, ada gambar ini, ada Ki Hajar Dewantara. Siapa yang tahu tanggal lahirnya, tanggal meninggalnya, bulan meninggalnya, tahun meninggalnya, wah, terus yang siapa nama mudanya, kapan berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Ini harus tahu betul nih sejarah. Jangan lupakan sejarah jas merah. Ya, siapa yang bisa sebelum ada yang menyampaikan jawab dengan cepat. Hadiah kalau yang jawab itu anak Putri, kita akan kasih tanda ini nih. Nah, ini punya siapa nih? Ini punya ambalan kalian ini. Nah, kalian nggak punya yang kayak gini nih, kita tetap punya nih, udah bikin ini sebetulnya ya. Ring nih, ya kalau yang Putri kasih ini. Yo, jawab dengan benar. Siapa nama mudanya? Putri. Ayo yang Putri. Kakak pengen kasih hadiah itu. Ya. Yang kelas 11. Zahra. Adinda Zahra. Jelita. Iya, boleh. Maaf Bu, Jelita izin, katanya sedang ada tugas Bu. Aduh, mohon maaf. Saya udah dikasih kertas nih. Katanya waktunya udah jam 3. Kakak izin sama Bu Ratna, apa masih boleh berlanjut atau kita taat dengan aturan? Kan begitu. Kalau mau berlanjut 1 jam lagi, siap. Ya sesuai aturan aja, sesuai aturan. Ya, nanti kita infokan lagi minggu depan lagi sambil ngobrol-ngobrol lagi sama anak-anak kelas 10 ya Pak ya. Kak ya. Kalau itu saya kembalikan kepada Kak Sri. Karena saya tidak berada di Kak Sri, saya kembalikan ke Pak Sri. Sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan ada kata-kata yang salah, semua datangnya dari saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila ada benarnya, itu semuanya karena petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa untuk kebaikan generasi bangsa, untuk generasi yang akan datang, karena kita perlu generasi yang akan datang jauh lebih sempurna daripada generasi sekarang. Terima kasih atas waktunya, terima kasih. Ya, makasih Kak Eko, makasih. Monggo Kak Sri.
Baik, terima kasih Kak Eko atas penjelasannya. Adik-adik, materi poin 1 nanti SKU bisa dipelajari melalui Google Classroom ya. Ada sesuatu yang perlu ditanyakan, dipersilahkan, nanti langsung WA ke nomor kakak atau Kak Eko, nanti akan kakak arahkan untuk tujuannya adalah untuk pengisian SKU agar adik-adik segera bisa dilantik dan bisa menyelesaikan materi-materi SKU yang mestinya adik-adik ketahui dan kuasai dan bisa diselesaikan SKU-nya. Baik, untuk selanjutnya barangkali untuk ke depan saya akan bahas tentang SKU yang belum bisa ditandatangani. Akan tetapi Kak Ziva tolong ya segera untuk rapat pleno segera dibahas. Kakak tunggu waktunya, tapi jangan malam karena kalau malam kakak tidak bisa. Ya, baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Sri. Terima kasih kepada Kak Sri dan Kak Eko yang telah menyampaikan materi dengan detail. Terima kasih juga kepada semua yang telah menghadiri dan mengikuti kegiatan pramuka ini dari awal sampai akhir. Semoga materi yang disampaikan oleh Kak Sri dan Kak Eko dapat dipahami. Marilah kita menutup kegiatan tugas ini ya, dengan diingatkan doa. ya, tugas di GCR ya. Ya, Bu. Marilah kita menutup kegiatan ini dengan doa. Kepada Nasya dipersilakan untuk menutup kegiatan pramuka ini dengan doa. Sebelum menutup Google Meet ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nasya. Semuanya dimohon untuk menyalakan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto untuk dokumentasi. Kepada Drima dipersilakan untuk mendokumentasikan kegiatan pramuka ini. Oke, baik. Ayo semua, yang David, yang lain teman-temannya. Dikasih aba-aba ya. Iya Pak. 1, 2, 3. Sudah Pak. Terima kasih. Sekian, terima kasih semuanya. Bagi para partisipan kelas 11 IPA 1 dan 11 IPA 2 sudah boleh meninggalkan room Gmeet ini.